Shalom, kekasih-kekasih Kristus, orang-orang yang diberkati Tuhan, jemaat yang sangat mengasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di program Bible Study pada malam hari ini, di mana kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang manusia, ciptaan Allah yang ditaruh Tuhan, ditempatkan Tuhan di Taman Eden. Nah, sementara kita persiapkan hati kita untuk mendapatkan kebenaran firman ini, mari kita minta Tuhan menjamah kita. Buka hati saudara, buka jiwa saudara, aktifkan rohmu, supaya Tuhan ketika Dia berfirman, hidup kita ini menjadi ladang yang subur bagi benih firman itu. Oleh sebab itu, hampiri Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya. Jangan tahan-tahan. Nikmati kehadirannya buat kita semuanya malam hari ini. Kirala rabaya rala rabaya rala ya rala rabaya rala rabaya rala. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami umat kesayangan-Mu. Ini kami umat pilihan-Mu. Rala rabaya shandara takayara. Irala rabaya rala rabaya rala 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 rala. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Yes, Lord. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu.
kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan, Kau limpahkan seumur hidup kami. Kasih-Mu Tuhan Yesus, Kau sediakan bagi kami sepanjang hidup kami Tuhan. Layaklah kami bersyukur, layaklah kami bersyukur padamu. Sebab segalanya dari-Mu Tuhan, segalanya bagi-Mu, dan segalanya untuk-Mu. Mulialah nama-Mu, agunglah karya-Mu, ajaiblah perbuatan-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan, amin, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Ya Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu yang ku rasakan, oh Jesus, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Ya Yesus, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Oh,
Kami ini biji matanya Tuhan. Kami ini umat yang sangat dicintai dan kasihi Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau menempatkan kami sebagai biji mata-Mu. Kami layak bersyukur kepada Engkau. Kami layak mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Sebab Engkau mengangkat kami dari ciptaan yang terindah, ciptaan yang termulia, ciptaan yang agung di mata Tuhan. Selayaknya kami mengucap syukur kepada-Mu. Selayaknya kami memuji Engkau. Selayaknya kami mengeluh-elukan Engkau. Kami akui Tuhan, siapa kami ini di mata-Mu. Siapa kami ini dari debu dan tanah yang tidak ada artinya apa-apa kalau tidak Tuhan yang membentuknya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan cinta-Mu. Terima kasih Roh Kudus atas lawatan, penyertaan, pengurapan-Mu bagi kami. Malam hari ini kami sangat menikmati hadirat-Mu. Malam hari ini kami sangat menikmati jamahan-Mu. Terus Tuhan, jangan berhenti memenuhi kami. Jangan berhenti mengurapi kami. Biarlah tidak ada tempat yang tersisa. Tidak ada tempat yang tersisa sehingga Engkau memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Sebab firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah jalan keluar kami. Firman-Mu adalah kebenaran itu sendiri. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Menyampaikan firman ini seturut dengan hasrat-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam hari ini. Masih di kitab Kejadian, kita baru masuk ke kitab Kejadian pasal yang masih yang kedua ya saudara, maaf. Pasal yang kedua, pada perikop di mana manusia di Taman Eden. Dan nanti di dalamnya ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Nah seperti yang beberapa hari kita pelajari, 2 hari ini kita pelajari, ketika Allah menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan manusia, maka manusia itu ditempatkan Tuhan di suatu tempat yang khusus. Ditempatkan di suatu tempat yang khusus. Yang Allah sendiri meng-create-nya. Allah sendiri menciptakannya. Jadi tempat atau Taman Eden itu adalah tempat di mana Allah yang menyediakan untuk manusia tinggal. Nah kita awali dengan pembacaan kita saudara di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 8 dan ayat 9. Kejadian 2 ayat 8 dan ayat 9. Pada perikop manusia dan Taman Eden. Buka Alkitab saudara. Jika saudara terwahyukan, saudara boleh berikan catatan-catatan di tengah-tengahnya. Demikian firman Tuhan Kejadian 2 ayat 8 dan 9. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden. Jadi sekali lagi ya, Tuhanlah yang membuat Taman Eden. Di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi Allah yang menyediakan taman itu untuk ditinggali manusia, yaitu siapa? Adam. Dan nanti dengan Hawa. Ya. Ayat 9.
Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dan dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dari sini kita bisa melihat bahwa taman yang diciptakan Allah itu dimaksudkan supaya manusia tinggal di situ. Jadi Adam sudah punya tempat. Ini pelajaran pertama buat kita ya saudara. Bahwa sebelum Tuhan menciptakan manusia, Allah sudah menyediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan manusia. Betapa hebatnya Allah kita. Betapa dahsyatnya Tuhan kita. Allah tidak meng-create manusia dulu, tapi Allah menyediakan sarana dan prasarana. Supaya ketika manusia dibentuk dan diciptakan, semuanya sudah ada. Maka kebangetan kalau kita tidak memuji Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Dia menciptakan kita setelah semuanya tersedia. Lalu Allah menciptakan taman itu, menyediakan taman itu. Dalam imajinasi dan iman saya percaya itu tempat yang indah. Itu taman yang luar biasa asri. Itu tempat yang sangat indah. Ya. Saya bisa membayangkan di situ sejuk. Suara-suara binatang itu merdu luar biasa. Karena setiap yang diciptakan Allah pasti baik dan indah. Nah, itulah namanya Taman Eden. Disebutkan diciptakan atau dibuat di sebelah timur. Nah, di Taman Eden itu saudara, bersama dengan bumi dan isinya, ditumbuhkanlah pohon dan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Ingat, tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi manusia. Khusus untuk di taman itu, ada 2 jenis pohon. Pohon yang pertama adalah pohon kehidupan. Lalu pohon yang kedua adalah pohon pengetahuan. Nah, mari kita lihat nanti, kita akan pelajari apa itu pohon kehidupan dan apa itu pohon pengetahuan. Nah, menurut para sejarah saudara, sejarawan, orang yang menyelidiki Alkitab, para leluhur iman yang menyelidiki kebenaran Alkitab, mereka berkesimpulan bahwa Taman Eden itu di dekat dataran Sungai Efrat dan Tigris. Di ayat yang ke-14, kalau saudara baca di ayat ke-14 ya, saya bacakan buat kita semuanya. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir ke sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Ketika kita buka peta, kita buka denah atau globe atau bola dunia saudara, kita akan melihat sungai Efrat dan sungai Tigris itu pada zaman modern ini terletak di wilayah Irak sekarang ini. Irak, ya, wilayah Irak. Nah, namun ada yang berdebat, bukan di situ. Tidak mesti di Irak, tidak mesti di situ, tapi Alkitab menyatakan ada sungai Efrat dan Tigris di situ. Dan kota yang mendekati sungai Efrat dan Tigris adalah Irak sekarang ini. Oke, kita tidak terlalu dalam mempelajari itu. Karena ada maksud Tuhan yang lebih penting daripada sekedar lokasi Taman Eden. Di dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ini merupakan mandat dan tugas dari Tuhan kepada manusia. Kalau saudara ingat pelajaran kita tentang Allah menciptakan, ya, hanya manusialah yang diberi mandat oleh Tuhan, diberi tugas selain memperoleh hak istimewa
sebagai umat ciptaan segambar dengan Allah, maka Tuhan memberikan mandat itu. Dan mandatnya apa? Mereka harus mengusahakan. Mereka harus merawat. Mereka harus menikmati. Dan mereka harus memelihara taman yang indah itu. Jelas ya saudara? Bahwa Allah ingin manusia memelihara semua ciptaannya. Nah, pada saat itu saudara, Adam selaku manusia pertama, kudus, bebas dari dosa, dan dalam hubungan yang sempurna dengan Allah. Karena pada saat itu belum ada dosa, belum ada kesalahan, belum ada pelanggaran. Kita bisa membayangkan bagaimana hubungan antara Adam dan Allah itu yang wow, luar biasa. Allah bisa secara audible ngomong sama Adam. Allah bisa secara direct, langsung bicara dengan Adam. Jadi betapa indahnya ketika tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran, tidak ada kesalahan manusia, sehingga hubungan kita dengan Allah itu luar biasa indahnya. Demikianlah Adam pada mulanya. Sebab apa? Sebab Adam adalah puncak ciptaan Allah. Diberikan tanggung jawab untuk bekerja di bawah pengarahan Allah. Memelihara ciptaannya. Luar biasa. Kalau saya merenungkan ini, ya di dalam program ini ya, Bible Study ini kita harus bisa merenungkan setiap kata, setiap kalimat, setiap perikop, supaya kita betul-betul semakin mengenal Allah kita itu siapa. Dan hubungan yang harmonis di antara Allah dengan manusia ini, sayang sekali saudara, hilang. Terputus. Karena apa? Karena Adam dan nanti bersama dengan Hawa tidak taat. Karena lebih mengikuti bujuk rayu iblis. Bujuk rayu iblis. Nah, sampai pada taraf ini, Eden bersama dengan Adam itu luar biasa indahnya. Allah bisa menikmati Taman Eden bersama dengan Adam. Adam bisa menikmati Taman Eden bersama dengan Allah. Sebuah hubungan, relationship yang luar biasa antara manusia dengan Allah. Nah, ketika itu terjadi saudara, apa Tuhan bilang kepada Adam dan Hawa? Ya, di ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman demikian. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ada satu kekurangan ketika Allah melihat Adam bersama dengan Allah di Taman Eden. Tuhan melihat, wah ini kurang sempurna sedikit, tinggal satu lagi. Aku harus memberikan teman, memberikan orang yang bisa menjadi sahabat, menjadi penolong bagi manusia ini, yaitu Adam. Singkat cerita, dibuatlah Adam tertidur. Ketika Adam tertidur, diambil satu tulang rusuknya. Diciptakanlah manusia yang kedua. Diciptakanlah Hawa dari tulang rusuk Adam. Dengan demikian kita mengerti sekarang, hanya ada 2 manusia yang diciptakan saudara. Yang lain itu dilahirkan. Makanya ada istilah manusia pasti punya ibu kandung. Tetapi ada 2 manusia yang tidak punya ibu kandung, yaitu Adam dan Hawa. Karena apa? Mereka berdua diciptakan. Adam dari debu tanah, diciptakanlah dia menjadi manusia. Hawa diciptakannya Tuhan dari tulang rusuk Adam. Jadi Hawa ini bagian hidup dari Adam. Mereka dijadikan satu. Laki-laki dan perempuan. Sejak dari Taman Eden.
Allah sudah menetapkan siapa yang boleh bersatu, siapa yang boleh menikah, siapa yang boleh diberkati menjadi suami istri. Hanya laki-laki dan perempuan. Adam dan Hawa dipersatukan. Ini prinsip kebenaran tentang perkawinan, tentang pernikahan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya laki-laki dan perempuan. Tapi nanti karena dunia rusak ya saudara, dunia tercemar, dunia sedang menuju kepada kebinasaannya, ya fenomenanya akan berubah. Sampai sekarang ini kita bisa melihat, banyak sekali melihat bagaimana laki-laki dan laki-laki mereka menyebut sebagai suami istri yang menikah. Perempuan dengan perempuan mereka menyatakan ikrar janji pernikahan. Sesungguhnya ini melawan kodrat ilahi tentang penciptaan manusia. Adam dan Hawa menikmati berkat. Adam dan Hawa menikmati keindahan Eden. Sampai suatu titik saudara. Sampai suatu titik. Iblis itu tidak suka. Iblis tidak suka. Sehingga apa? Apa yang diciptakan Allah indah pengen dirusak oleh iblis. Apa yang diciptakan agung dan mulia oleh Tuhan akan dihancurkan oleh iblis. Namun sebelum kita belajar tentang kehancuran manusia saudara, kita akan melihat dulu iblis pakai apa. Ya. Dan apa yang ada di Taman Eden itu dipakai iblis sebagai sarana untuk menjerat manusia. Kita akan belajar dulu tentang dua jenis pohon ini yang ada di Taman Eden. Yaitu pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Kita akan baca di dalam ayat yang ke-16 dari pasal yang kedua. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Coba garis bawahi di Alkitab saudara. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Artinya pohon dan buahnya itu ada di dalam kendali manusia. Diserahkan penuh kepada manusia. Dirawat, dijaga, hasil dari pohon itu yaitu buah-buahnya silahkan dinikmati. Kurang baik apa Tuhan itu? Dan firman-Nya jelas. Silahkan semuanya gitu. Semuanya. Ayat 17 ada satu hal yang Tuhan ingatkan kepada manusia sejak awalnya. Apa itu? Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saya mau beritahu buat kita semuanya, saudara. Semua yang dibutuhkan manusia sudah disediakan oleh Allah. Semua keperluan sudah disediakan. Dan kualitasnya kalau dari Allah itu pasti yang terbaik. Semua. Cuman Allah taruh satu pohon yang ini jangan. Ini pohon pengetahuan. Jangan kamu makan. Nah, mari kita preteli satu persatu. Apa itu pohon kehidupan dan apa itu pohon pengetahuan. Dua pohon di taman ini memiliki kepentingan yang khusus saudara. Ayo kita lihat dulu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu ditaruh di Taman Eden dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kematian jasmani. Jadi sejak awal Allah itu menciptakan manusia itu kekal untuk suatu kekekalan. Supaya tidak terjadi kematian jasmani, maka ini ada pohon kehidupan. Silahkan dimakan buahnya, silahkan dinikmati. Silahkan engkau kecap dan rasakan pohon kehidupan ini.
sebab aku berkehendak. Ya, Tuhan punya kehendak seperti itu. Untuk apa? Supaya engkau tidak mengalami kematian jasmani. Ini pohon kehidupan. Tujuannya apa? Mencegah terjadinya kematian jasmani. Jadi kalau Adam dan Hawa makan terus buah itu, dia tidak akan mati. Dia tidak akan binasa. Tubuh, jiwa, dan rohnya kekal. Nah, Tuhan selain menaruh pohon kehidupan, dia tumbuhkan satu pohon namanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini banyak sekali pertanyaan kalau saya ngajar ya, baik di KOM atau di KUL gitu ya saudara. Banyak sekali yang tanya, Pak kenapa ya harus ada pohon pengetahuan yang baik dan yang benar? Apakah Tuhan gak tahu Adam akan berbuat jahat dengan cara melanggar titahmu? Banyak sekali pertanyaan seperti itu. Apakah Tuhan sejahat itu sehingga dia membuat jebakan untuk manusia? Apakah Tuhan separah itu ingin menghancurkan ciptaannya yang paling agung dengan menempatkan pohon pengetahuan dan baik dan yang jahat? Jawabannya tidak. Allah merancangkan pohon, menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dimaksudkan untuk menguji iman dan ketaatan manusia. Dalam hal ini Adam dan Hawa. Tujuan adanya pohon pengetahuan adalah supaya manusia diuji oleh Tuhan iman dan ketaatannya. Dari sini kita bisa melihat bahkan sejak di Taman Eden sudah ada ujian iman dan ketaatan. Bukan hanya di dunia yang sekarang ini saja. Sejak di Taman Eden Allah sudah menempatkan pohon ujian itu. Allah sudah menempatkan pohon ujian itu. Apakah dengan menempatkan pohon itu Allah melihat manusia taat kepadanya atau dia memberontak? Nah, disinilah saudara. Allah memberikan mandat kepada manusia, memilih. Pertanyaan selanjutnya banyak yang berkata, Pak kalau begitu kenapa Allah tidak memaksa manusia untuk melarang saja, menarik manusia dari jeratan iblis, jeratan si ular itu? Nah ini yang ingin saya katakan. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk moral dengan kemampuan untuk memilih secara bebas. Dalam bahasa kerennya disebut free will. Manusia diberikan free will oleh Tuhan. Supaya dengan kehendak bebas itu dia taat. Dia setia. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan mau manusia lakukan. Oleh sebab itu, dalam pelajaran malam hari ini, pergunakanlah kehendak bebas itu, free will dari Allah itu, untuk memilih taat kepada Tuhan. Untuk tidak melanggar peraturan-peraturan Tuhan. Untuk tidak menciderai firman Tuhan. Free will diberikan kepada manusia karena Allah tidak menciptakan robot. Robot tidak punya free will, saudara. Robot itu ya disetel apa maunya yang membuat, ya akan jalan. Setelnya ke kanan, akan ke kanan terus. Setelnya berjalan maju, akan maju terus. Di setel mundur, akan mundur terus. Nah kalau Allah menyetel manusia seperti manusia menyetel robot, apa gunanya roh dan jiwa manusia? Sebab dengan adanya pohon pengetahuan itu adalah Tuhan pengen menguji manusia. Apakah engkau taat kepadaku? Apakah engkau dengar-dengaran kepada firmanku? Oleh sebab itu, mari malam hari ini belajar untuk menggunakan free will atau kehendak bebas itu. Supaya kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Sebelum saya tutup,
Saya kasih satu pengertian begini, saudara. Apa bedanya malaikat dengan manusia? Ada perbedaan, saudara. Sebab iblis itu jatuh karena dia dulu pernah jadi malaikat Tuhan. Dia pernah jadi kesukaan Tuhan. Dia jatuh. Nah, kejatuhan malaikat itulah yang membuat dia mampu menggoda manusia supaya dia jatuh dalam dosa. Nah, apa perbedaan malaikat dan manusia? Begini, malaikat itu hanya terdiri dari roh. Roh. Kalau dia turun ke dunia seperti menjumpai Yakub misalnya, menjumpai Abraham misalnya, itu teofani dari Tuhan. Bisa jadi manusia, secara kelihatan bisa. Karena Yakub juga bergelut dengan malaikat Tuhan itu. Tapi sejujurnya, malaikat itu terdiri dari roh. Dia memiliki sifat immortal. Immortal itu tidak bisa binasa, artinya tidak bisa hilang. Tidak bisa mati. Makanya malaikat itu kekal. Baik malaikat yang tetap menjadi pelayan Tuhan, yang malaikat kudus itu, atau malaikat yang jatuh dalam dosa, dia memiliki sifat immortal, tidak bisa lenyap. Sementara manusia, ya, itu menjadi makhluk yang mortal, bisa lenyap, bisa lenyap. Oleh sebab itu, ketika manusia berbuat dosa, dia harus diusir dari taman kehidupan. Supaya dia tidak dalam keadaan dosa yang kekal. Makanya nanti akan ada jalan keselamatan. Coba bayangkan, kalau manusia makan buah pengetahuan yang baik dan tidak diusir dari Taman Eden, dia akan hidup dalam dosa dan kekal di Taman Eden. Makanya dia akan diusir dengan apa? Dengan cara dipisahkan manusia dari Taman Eden. Karena Eden harus dikosongkan. Manusia sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu, mari malam hari ini kita belajar. Supaya kita betul-betul menyadari bahwa taman kehidupan yang Tuhan berikan buat kita semuanya, selain ada berkat yang bisa kita terima, selain ada berkat yang kita bisa nikmati, yaitu pohon kehidupan. Ingat, Tuhan meletakkan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dilarang untuk memakannya. Itu bentuk ujian. Itu bentuk sanctifikasi Tuhan buat kita semuanya. Apakah engkau taat dan setia? Bahkan di Taman Eden sudah ada pohon ujian itu. Apalagi di dunia ini. Tuhan mengizinkan kita memasuki ujian-ujian iman. Tujuannya apa? Supaya dengan ketaatanmu kepada Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini, saudara. Jadilah penurut-penurut Tuhan. Jadilah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Bukan jadi pemberontak. Tujuan Allah menciptakan pohon pengetahuan bukan untuk menjebak manusia. Tapi sebagai tanda ujian yang harus diperhatikan oleh manusia. Kalau ada ujian-ujian iman dalam hidupmu. Yang menyulitkan engkau. Yang membuat engkau sengsara dan menderita. Datanglah kepada Allah. Datanglah kepada Tuhan. Yang mengizinkan ujian itu ada. Dia juga yang menyediakan jalan keluarnya. Apa ujianmu hari ini? Apa permasalahanmu hari ini? Selama engkau tetap hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi engkau. Jangan seperti Adam dan Hawa. Dia memilih untuk melanggar titah Tuhan. Pilihlah untuk taat kepada Allah. Maka semua rencananya akan indah dalam hidupmu. Semua karyanya akan tergenapi dalam kehidupanmu.
Renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Renungkan baik-baik firman Tuhan hari ini. Mengucap syukurlah kepada Tuhan. Berterima kasihlah kepada Allah. Mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari hukuman dosa akibat ketidaktaatan nenek moyang kita itu. Berdoalah minta kekuatan dari Tuhan ketika ujian itu terjadi. Supaya kita tidak mengikuti kehendak iblis, tapi kita mengikuti, taat, setia kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Engkau melihat anak-anak-Mu yang taat dan setia untuk merenungkan firman Tuhan. Menggali kebenaran Alkitab. Dan bukan hanya mengerti, tapi mereka mau menghidupinya. Dengan cara melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan tidak melakukan apa yang Tuhan larang. Seperti ketika Tuhan menciptakan pohon kehidupan dan pohon pengetahuan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang hadir pada malam hari ini. Jamah mereka satu persatu. Peluk mereka. Kasihi mereka. Cintai mereka. Seperti Engkau mengasihi semua ciptaan-Mu. Engkau memberikan mandat kepada kami untuk memelihara hidup kami, memelihara ciptaan Tuhan. Jadikan kami indah senantiasa. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati mereka semuanya. Apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka. Seperti Tuhan menyediakan seluruh makanan bagi Adam dan Hawa. Demikianlah Tuhan menyediakan kebutuhan dan keperluan anak-anak-Mu. Kami tidak akan pernah berkekurangan selama kami berharap hanya kepada Tuhan. Hidup orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Sebab Tuhan yang menyediakan. Berkati anak-anak-Mu, mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Mereka yang menghadapi masalah-masalah yang sulit untuk dipecahkan. Rasa-rasanya sudah mentok. Rasa-rasanya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Engkau yang buka jalan untuk anak-anak-Mu yang mentok permasalahannya. Berkati Tuhan. Berikan cara-cara yang terbaik dan benar untuk anak-anak-Mu menyelesaikan masalah-masalahnya. Entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah kesehatan. Tuhan, bukakan kami semuanya untuk mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Kami percaya setiap masalah dapat kami lalui bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala sesuatu sebab Tuhan beserta dengan kami. Berkati yang terbaring sakit, apapun jenis penyakitnya, Tuhan jamah sebab Engkau Jehovah Rafa. Mereka yang terbaring sakit, Tuhan pulihkan kesehatan mereka, pulihkan raga mereka. Supaya dengan tubuh yang sehat dan raga yang kuat, mereka boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau melawat setiap umat-Mu. Engkau menjamah setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih malam yang indah ini. Kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah berdoa kepadamu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Tugas kami adalah melakukannya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekiranya engkau mendengarkan firman Tuhan sampaikan pada malam hari ini. Untuk mempergunakan kehendak bebasmu, free will-mu, untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Dan itu kau lakukan dengan segenap hati. Maka segala berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah rumah tangga dan keluargamu. Diberkatilah usaha bisnis dan pekerjaanmu. Diberkatilah pelayananmu. Umur panjang di tangan kananmu. Berkat dan kehormatan di tangan kirimu. Apa saja yang kau lakukan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, Tuhan memberkati.